Oke, testing, testing. Selamat malam. Kembali malam hari ini melakukan analisa pergerakan harga berdasarkan eh, BBMA. Nah, setelah tadi siang ya kita melakukan buy dari lowernya daily. Sekarang harga ini sedang berada di area uppernya daily. Nah, kita coba analisa dulu secara acuan yang lebih besar biar tahu gambaran gold itu bagaimana sih sebenarnya. Nah, kita coba lihat ya dari sini. Ini pergerakannya mingguan, ini pergerakannya eh, bulanan. Nah, sama seperti 1, 4, dan 8 yang kita jelaskan kemarin, pergerakan mingguan dan bulanan itu pun hampir mirip ya. Artinya daily di luar masuk ke dalam, sideways dulu pindah ke weekly, dan weekly-nya masuk dan akhirnya mengcross monthly dan monthly sampai hari ini itu masih bergerak sideways ya, flat. Nah, kita bisa membaca bahwa pergerakan si gold ini sebenarnya ingin men-flatkan si acuan monthly. Artinya kita bisa melihat bahwa harga dari lowernya dan pergi ke uppernya monthly ini. Nah, secara kecenderungan harga juga kita bisa melihat MA weekly setelah bergerak sideways di dalam ini area ini, dia itu bergerak trending up eh, dengan kondisi harga berada di luar standar deviasi plus satu weekly. Artinya kecenderungan harga ini masih abnormal up di eh, acuan weekly. Nah, kita bisa melihat lebih kecil lagi di acuan daily. Kita bisa melihat bahwa daily selama beberapa hari ini trending dan perlahan juga dari 1, 4, 8 mulai sideways di area ini dan eh, memflatkan si daily hari ini dan akhirnya hari ini seperti kita analisa semalam si daily ini sideways ya, artinya si 8 jam ini memotong si eh, daily. Nah, dua informasi ini menjadi catatan penting di kita bahwa si weekly ini lagi trending up, abnormal up, sedangkan daily itu memasuki fase sideways setelah dia trending up sebelumnya. Nah, pertanyaannya ini sekarang kemana sih arah pergerakan gold berdasarkan acuan-acuan yang sudah kita petakan tadi. Baik, kita mulai dari yang besar ya. Ya, secara garis besar, Monthly ini mencoba untuk bergerak ke uppernya Monthly. Artinya harga ini akan bergerak cenderung up hingga nanti mencapai area uppernya Monthly. Nah, bagaimana selanjutnya kan kita harus melihat juga apakah nanti setelah di upper Monthly di daerah atas ini harga akan turun lagi atau malah Monthly ini terus bergerak trending up. Nah, gerakan ke atas ini itu harus didukung oleh gerakan-gerakan yang lebih kecilnya lagi. Kita melihat gerakan up ini sedang mengalami pelemahan di area ini. Pelemahannya, tapi masih belum berhenti untuk pergi ke atas ini. Nah, seandainya kita mau melakukan eh, f- eh, follow, artinya kita
berasumsi bahwa harga ini masih akan bergerak up ke atas ini, berarti kita bisa membuat area ini menjadi titik perhatian kita. Artinya area upper dan lowernya si daily ini menjadi eh, titik perhatian kita. Di sini dan di lower ini adalah area yang menjadi titik perhatian perhatian kita. Nah, strateginya sih cukup sederhana. Ketika kita sudah memetakan area ini dan area ini adalah batas atas dan batas bawah area sideways eagle, berarti kita berusaha melakukan buy position itu sedekat mungkin dengan area eh, lowernya. Sedangkan untuk sell position kita berusaha melakukan eh, sell position ini sedekat mungkin area ini. Kenapa? Karena hukumnya kan ketika harga bergerak dalam range eh, sempit seperti begini, artinya batas atas dan batas bawahnya itu menjadi aktif untuk kita lakukan buy dan sell. Nah, seandainya kita mau melakukan sell saat ini, berarti kita berasumsi bahwa pergerakan harga ke atas ini akan dibatasi oleh uppernya atau area 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 uppernya sideways-nya si daily. Tapi kalau kita berasumsi untuk melakukan buy, kita harus menunggu minimal harga itu bergerak ke bawah ini dan baru kita melakukan open position buy. Nah, pertanyaannya apakah sekarang ini bisa kita lakukan buy position mengingat harga sudah bergerak di atas MA8 dan kalau kita kecilin dulu chartnya, kita pakai yang eh, M1. Nah, kita coba lihat apakah ini sekarang kita bisa melakukan buy position dengan kondisi ini sekarang terlalu gambling ya menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita sekarang melakukan buy position dan ternyata eh, harga masih bergerak turun, maka stop loss yang harus kita siapkan untuk melakukan posisi posisi buy saat ini adalah area area ini di bawah. Artinya kita buy sekarang area stop loss kita adalah area di bawah ini. Kenapa? Kalau kita tahu kalau harga bergerak keluar dari lowernya area sideways si harian, maka ini akan berubah menjadi eh, trending down di daily dan ini akan me, eh, mem- memflatkan si weekly yang masih abnormal up. Nah, strateginya sih sebenarnya menurut saya eh, saat ini kita harus bersabar dan melihat apakah harga kembali balik di bawah ini dan ketika kembali di bawah ini kita melihat di acuan yang lebih kecil di mana si 1 jam itu turun ke bawah, 4 jam juga turun ke bawah dan eh, mereka itu membuat susunan buy di bawah ini. Artinya ada susunan buy 148. Nah, ini saat ini masih belum ada susunan buy. Nah, pertanyaannya apakah kita juga boleh melakukan open position sell? Boleh-boleh saja dengan catatan kita sudah menyiapkan cut loss kita di area atas ini. Nah, artinya ketika harga bergerak keluar dari areanya sideways di daily, maka kemungkinan besar harga ini akan bergerak naik ke atas. Nah, tadi dalam beberapa catatan dan video yang saya lihat juga, yaitu memberikan clue kepada kita ketika harga sudah bergerak keluar dari area sideways misalnya
Jika sudah bermain-main di area atas ini, bermain-main menurut saya enggak ya, berada di area atas ini, ketika harga sudah close di bawah ini dan ini berubah menjadi batas bawahnya, maka kata KG ini kita bisa melakukan buy position sedekat mungkin dengan eh, area batas bawahnya ini. Misalnya candle sudah close di area atas ini, maka kita cari acuan mana yang flat dan harga bergerak sedekat mungkin dengan area ini, baru kita melakukan opsi buy dengan asumsi harga masih punya space untuk bergerak naik ke atas. Nah, begitu juga saat harga bergerak ke bawah ya. Artinya kita bisa melakukan follow follow sell dengan menggunakan batas batas atas dari area sideways-nya si daily ini untuk melakukan sell position. Nah, saya saya hanya berasumsi ini untuk area ini kita mungkin masih masih terlalu dini ya kalau kita mau melakukan buy dan sell. Artinya posisi sekarang di saya masih wait and see. Kalau kita sekarang nebak-nebak ini sell, ini buy, terlalu gambling ya. Tadi kita juga baru close position buy kita di area atas ini. Nah, sekarang kita mau menunggu apakah ada susunan baru lagi. Nah, kalau memang ada susunan seperti begini, 148 dan daily mungkin saya akan mempertimbangkan untuk melakukan buy position mengingat si daily ini sudah dalam keadaan fase sideways. Nah, semua peluang sih masih terbuka lebar. Artinya flat sideways-nya si daily ini bisa berubah menjadi sideways-nya si weekly bisa, atau sideways-nya daily ini malah melanjutkan abnormalnya up atau trending up-nya si weekly. Hanya kita harus bisa menyusun atau memetakan di mana sih kita melakukan buy position dan sell position yang mengoptimalkan area stop loss kita. Artinya kalau mau melakukan buy position saat ini dengan melihat kondisi daily yang masih sideways, berarti daerah di bawah ini ketika ada susunan, ketika ada syarat dan ketika ada didukung oleh zona waktu, maka kita bisa melakukan buy position. Nah, ini secara BBMA. Nah, kalau kita melihat secara eh, KG level yang kita buat, kita bisa melihat bahwa saat ini gelombang dari KN ke E ini sudah melakukan retrace kecil ya, dan seperti pembelajaran kemarin setelah gold ini trending up, dia ini sedang menstabilkan pergerakannya. Artinya trending dan flat. Nah, area flat ini akan menjadi penentu apakah harga akan bergerak ke atas atau harga akan bergerak ke bawah. Nah, saat ini posisi harga saat ini tuh sedang dekat dengan area 4134. 4134 itu dalam perhitungan KG level itu berada di area buyer seller balance gelombang AC ke TX. Nah, bacaan gelombang ini kita bisa mengetahui bahwa area 4134 ini adalah area eh, nol kekuatan buyer, arti di area bawah ini masih dikuasai oleh seller, area di atas ini masih akan dikuasai oleh buyer. Nah, kita melihat, kita mengukur gelombang dari KN ke E ini adalah gelombang naik. Nah, gelombang naik ini mempunyai kekuatan juga, artinya selama area 4093 ini belum ditembus oleh harga, maka kecenderungan pergerakan harga ini akan masih bergerak naik ke atas. Nah, eh, artinya ketika ini makanya tadi kita melakukan buy position di area ini sudah dekat dengan area buyer balance-nya dan
Jikalaupun harga ini kita mau melihat lebih detailnya lagi di dalam area sideways-nya ini, kita perbesar dulu. eh, Jadi kita mau melihat kekuatan di dalam gelombang sideways-nya ini. Nah, area sideways-nya ini pun kita bisa melihat dari gelombang tertingginya ke terendahnya ini, harga itu bergerak masih dalam eh, range terbatas ya. Dan kita bisa melihat gelombang retreat kecilnya ini, area 4122 ini masih didominasi oleh buyer. Artinya masih ada kemungkinan ketika harga ini bergerak naik dan tidak ada yang bisa close di bawah ini, maka pergerakan gold akan bergerak naik. Namun kita tidak menggunakan cara seperti begitu karena saya beberapa kali punya pengalaman itu terlalu berisiko. Eh, saya lebih memilih saat ini untuk menunggu, artinya saya menunggu ada susunan dulu ya minimal istilahnya MA ini lagi berada di dalam perutnya si Daily dan kondisi ini membuat kita masih bertanya-tanya apakah akan bergerak up atau akan bergerak turun. Nah, saya sendiri masih wait and see untuk kondisi ini. Kondisi ini masih tidak bisa saya simpulkan, tapi dengan batas-batas tadi yang saya susun tadi area sideways, kemungkinan besar tempat yang akan saya tunggu untuk melakukan buy di area bawah dan sell di daerah atas dan akan melakukan buy ketika area ini dilewati oleh harga dan akan melakukan sell ketika area ini dilewati harga. Kan lebih jelas begitu kan daripada kita harus menebak-nebak apakah ini ditembus atau ini tidak ditembus. Nah, kenapa begitu? Saya bisa mengambil contoh di sini, teman-teman. Mungkin teman-teman juga masih bingung caranya ya. Nah, di sini kita bisa mengatakan ya bahwa di sini area daily-nya flat. Nah, kita bisa mempraktekkan langsung apa yang disampaikan oleh KJ. Artinya kata KJ dulu ketika area sideways ini ditembus. Nah, kita bisa melihat di area ini. Nah, ini secara batas-batas kita bisa buat di sini. Nah, ini sebelum ini kita bisa buat di sini. Bisa buat di sini. Nah, ini kan di dalam sini adalah area sideways-nya si daily. Nah, ketika candle berhasil menembus dan kita tahu ini akan trending down. Nah, coba kita lihat, kita bisa punya setup sell follow sell di area di mana sideways-nya daily tadi ditembus. Nah, ini kan kita bisa melihat 4 jam di sini flat. Kita tunggu si 4 jamnya flat dan kita melakukan sell position. Nah, ini lumayan ini 229 pips. Nah, ketimbang kita harus menebak di tengah-tengah atau mungkin bisa dari atas ini, tapi dengan menetapkan SL yang sangat ketat. Nah, demikian pula halnya di area ini. Kita mungkin bisa tadi melakukan buy position. Nah, mungkin di saat 4 jam tadi misalnya flat di area ini, flat di sini, sini kita bisa buat 4 jam flat, pasti di sini.
di sini. Nah, mungkin di area 4 jam flat ini kita melakukan sell position di uppernya dan meng-cut loss ketika harga berhasil tembus atau mungkin di area ini kita melakukan cut loss di atas ini. Nah, sah-sah saja tergantung seberapa besar kemampuan kita menerima resiko karena stop loss itu juga termasuk eh, apa analisa kita. Artinya kita bisa menerima, oh, ketika saya melakukan sell position di area ini berarti saya tahu posisi saya salah ketika harga ini bergerak naik dan melewati area sideways-nya. Artinya ketika harga sudah mulai bergerak di luar normalnya si daily, artinya kita bisa menduga, oh, ini harga ini akan masih melanjutkan eh, pergerakan trending up-nya. Nah, begitu cara saya melihat atau menganalisa chart selama ini lebih cenderung dalam pemetaan harga itu lebih cenderung menetapkan area-area itu dari yang besar dahulu. Artinya ketika kita sudah mengetahui area besarnya itu bergerak kemana, kita tinggal menyesuaikan seperti misalnya tadi kita berasumsi weekly ini masih melanjutkan trending up-nya, berarti kita harus buat skenario. Oh, kalau begini saya melakukan buy position itu di daerah lowernya daily. Kondisi ketika salah yaitu ketika harga bergerak turun dan eh, MA yang lebih kecil di bawah daily itu mulai masuk ke dalam normalnya weekly. Nah, ketika saya juga membuat skenario untuk sell position, berarti saya harus berpikir, oh, ini daily sedang sideways. Berarti saya harus melihat, oh, di mana saya harus melakukan sell position. Oh, misalnya saya harus menunggu di area ini. Ketika harga di area ini, maka yang harus saya lihat pertama kali itu dulu si 15 menitnya. 15 menitnya ini minimal berada di luar abnormalnya 1 jam. Ketika 15 menit berada di luar abnormalnya 1 jam, maka saya prediksi bahwa dia akan kembali masuk ke dalam. Ketika dia masuk ke dalam, saya masih berpeluang untuk melakukan stop loss positif sehingga posisi saya eh, bisa diamankan dari rugi. Nah, kondisi-kondisi begitu itu menjadi pilihan kita. Artinya ketika kita membuka chart kita, kita sudah harus tahu, oh, saya ini mau melakukan sell position di sini. Oh, ini kondisi sekarang sedang sideways. Sidewaysnya ini kapan berakhir? Kondisinya bagaimana? Atau kondisi sekarang sedang trending. Berarti saya tahu bahwa acuan-acuan yang trending ini akan bergerak normal kembali. Nah, bagaimana sih saya masuknya? Di area mana sih saya masuknya? Dengan kondisi apa sih saya masuknya? Jadi eh, opsi yang kita susun itu, opsi sell atau buy itu adalah termasuk analisa yang kita terapkan di chart kita nanti. Artinya kalau mau buy bagaimana, sell bagaimana, penentuan batasnya juga untuk sell di mana dan buy di mana. Nah, kalau menurut saya tadi, kalau untuk buy position yang menurut saya yang paling aman saat ini dengan kondisi harga sudah berada di uppernya daily bahwa kita menunggu apakah area sideways ini berhasil dilewati oleh eh, si harga. Kalau masih belum, ya jangan dipaksakan, ya lebih baik kita menunggu, lebih baik menunggu daripada equity kita itu malah tergerus. Nah, jadi menurut saya lebih baik kita menunggu sekarang. eh, Kalau maupun buy ya kita harus menunggu kondisi-kondisi yang sudah kita tetapkan dan sabar itu juga termasuk bagian dari trading.
bukan hanya analisa saja, tapi di dalam trading juga ada yang namanya sabar. Ya, sabar menunggu, sabar melihat, dan tidak tergesa-gesa. Nah, demikian saja gambaran goal kita malam hari ini. Eh, Goalnya malam ini belum ada open position ya. Kita sudah dua tadi posisi sell di sini. Di sini juga kita tadi sempat buy berapa posisi, dan malam ini cukuplah dua dua posisi tadi. Kita wait and see dulu. Apakah kita menunggu nanti kembali harga di bawah sini, atau kita menunggu dia bisa menembus area ini, eh, dan baru melakukan buy position, ya kita tunggu saja. Baik, terima kasih buat waktunya malam hari ini. Demikian saja dulu dari saya. Terima kasih. Salam.